mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai perwakilan dari panitia, kami sampaikan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir atas undangan kami dalam rangka pembukaan KKN Indonesia kelompok Sidoarjo 53 tahun 2021 di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu yang saya hormati, serta rekan-rekan semuanya, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua KKN, sambutan yang kedua dari Kepala Desa, dan yang terakhir sambutan dari dosen pembimbing lapangan. Yang ketiga acara perkenalan anggota KKN. Yang keempat adalah penyampaian program kerja oleh si Humas. Yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKN kelompok Sidoarjo 53 kepada Saudari Elvira. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tambak Cemandi beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Purnomo SDMKes selaku dosen pembimbing lapangan, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik, rahmat serta hidayahnya kami semua dapat berkumpul dalam acara pembukaan KKN ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bapak yang saya hormati, perkenankan saya sebagai perwakilan dari mahasiswa ingin memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa dari UNESA yang pada kesempatan ini akan melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Tambak Cemandi selama 4 bulan ke depan. Saya atas nama pribadi dan juga mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat melaksanakan KKN di desa ini. Adapun nanti akan ada beberapa program kerja yang kami susun atas pengetahuan dan seizin pihak desa. Program kerjanya tersebut diantaranya, yang pertama kami akan mengembangkan desa wisata. Yang kedua, kami juga akan mengadakan bimbingan belajar kepada anak kelas 4 SD serta mengembangkan fungsi dari ruang baca. Selanjutnya kami juga akan mengadakan pembagian masker, hand sanitizer, dan pembagian takjil pada saat bulan puasa. Kami juga akan mengadakan sosialisasi mengenai hidup bersih dan kerja bakti dengan tema Green and Clean. Kami juga akan mengadakan agenda senam sehat bersama ibu-ibu PKK. Kami berharap program kerja yang kami susun nanti akan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tambak Cemandi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat amat mengerti bahwa sebaik apapun program kerja yang kami susun pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang membangun dari Ibu Bapak akan dapat membantu kami untuk evaluasi diri dan lebih baik ke depannya.
KKN di sini, yaitu selain menambah tali persaudaraan, kami juga ingin bermanfaat bagi masyarakat desa ini. Oleh karena itu, kerjasama dari beberapa pihak sangat kami butuhkan agar program kerja kami dapat berjalan dengan baik di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Elvira, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Desa Tambak Cimandi kepada Bapak Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak R. Muhammad Purnomo, SPD MKS di banyak bidangnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Berangkat, yang kami hormati Ibu Ketua PKK Pramuka, kami hormati Bapak Ketua RT RW, dan yang kami hormati dan rekan-rekan anak kita dari Universitas Indonesia, dari Indonesia Surabaya. Ini tadi saya tanya Pak Purnomo campuran, karena yang saya tahu itu Indonesia itu ada yang di Liga, ada yang di Kedintang. Maka saya tidak sering lewat di Kedintang atau bahkan lewat bisa seminggu itu bisa berapa kali, karena saya punya anak didik latihan sepak bola di lapangan Indonesia yang di Kedintang. Nah, kalau yang di Liga, saya ada teman di sana mungkin sering lewat, karena ini istri saya ke desa Kalijaran. Kalijaran. Jadi saya lewat Indonesia, tahun ini sudah Kalijaran. Ya. Jadi kemudian kita panjatkan puji juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang kayaknya kita pada hari ini bisa hadir untuk bicara kuliah kecamatan. Kedua, selawat salam kita tetap curahkan pada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih anak-anak dan pun dari pembimbing menunjuk desa kita Tambak Cimandi sebagai tempat KKN. Ini KKN angkatan tahun 2019 ya. Nah, tadi KKN 2019 hari ini angkatan tahun 2019 yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan adik-adik juga bisa mengambil ilmu di kita, jadi bisa interaksi dengan masyarakat kita. Dan mungkin juga nantinya kita akan mewakili warga dan mandi. Saya mohon maaf kembali nanti berinteraksi dengan warga, ada kekurangan apa, saya mohon maaf. Dan juga harapan saya dengan adanya KKN di sini bisa mengangkat, jadi mengangkat skalanya untuk tingkat kebersihan, tingkat ekonomi, tingkat apa. Jadi istilahnya kita butuh di sini aja bisa dikenal, oh ini gara-gara anak KKN yang tahun ini Indonesia kita bisa ini. Jadi saya juga sedikit cerita di sini. Jadi ini yang sebagai ketua kelompok ini, jadi ini masih keluarga saya sendiri Elvira ini, ya. Jadi kakaknya Elvira ini keponakan saya. Nah, untung aja jauh-jauh hari sudah ngomong mau ada KKN. Jadi sebenarnya selain adik-adik ini mungkin ada 3 atau 4 adik-adik ini yang mau menempati di desa Tambak Cimandi. Ada dari Indonesia Al-Sini, dari Indonesia, terus juga dari Indonesia sendiri juga kalau itu saya ke sini. Jadi yang tadi saya tolak kenapa ngomongnya jadi sampai 5 bulan. Coba sebentar ini saya terima, saya tidak pernah
mereka teman-teman dulu. Tidak tahu. Mungkin karena apa senang ini. Mungkin dari IPS, INA, IPA, terutama gimana itu kalau sendiri. Saya karena ya dengan kita karena kita dari ngomong di sini mungkin saya kira ini dengan celaka untuk ya mungkin kebetulan karena kondisi di sini ya tahu atau ya kira ini karena mungkin ya dialog ini ya nggak tahu ya kan nggak tahu cara saya betul cara kelompok ketua kelompok ini karena dengan latar belakang apa nggak tahu ya mungkin sedikit cerita ya memang saya kira ini jadi keluarga itu biarpun anak desa itu ya mungkin tidak aslinya itu rapi. Jadi keponakan saya itu cerita. Jadi bapaknya kira ini itu keponakan saya. Jadi saya ini saudaranya banyak dari kita. Ya. Jadi anak desa nggak pernah belajar. Jadi istilah sinau itu jarang. Kenapa saya ngomong jarang? Karena saya sendiri pernah hidup di kota. Dikejar untuk belajar, jadi nggak boleh main kalau nggak butuh itu kalau belum sinau gitu. Dan ini kan tinggal di Budiran. Ini saya kenalkan, saya lulusan SD Muda Kemanten Budiran, ya, terus SD Waru, sebenarnya proses Waru itu kalau yang dikasih ada kata Budiran, SDN Dharma Bakti Ponto. Itu saya itu di Budiran dari sampai SMP. Nah itu ke SMK, jadi ikut di Budiran, padahal saya orang sini. Makanya adik-adik ini jangan berhenti lagi belajar, mungkin repot juga ada yang mungkin ada yang ingin kuliah, ada yang mampu, ada yang orang tuanya mampu, anaknya nggak ingin belajar. Ya, contoh ini keluarga saya sendiri. Jadi anak saya ini 5, yang pernah kuliah itu 1, yang 4 itu tidak mau kuliah. Ya, tidak mau kuliah. Padahal sebelum saya beri istilahnya pemahaman, kemudian jadi orang itu kadang-kadang bisa ngomong, tidak bisa mengatakan di sini. Nah, Elvira ini memang ngomong dari usulan yang tadi. Jadi bapaknya ini, bapaknya Elvira, di SD itu belum masuk SD, di TK itu tidak sekolah, dititipkan ke adik saya itu masuk TK dan keponakan saya anaknya bagi saya yang pertama masuk TK. Jadi lagi mau itu belajar, tidak datang ke TK. Itu dimasukkan ke dinaikkan suruh sekolah SD. Nggak mau saya kalau sekolah ini paling pinter di TK. Nah setelah masuk TK pinter di SD. Di SD bukan kelas, tapi sama anak yang nggak bisa dipukuli karena cuma SD pandai. Masuk SMP negeri dulu agak sulit ini karena SMP negeri itu jarang bukan swasta ini. SMP itu Belanda. Ya di situ juga bisa kelas. Terus orang tanya ke kami kan yang ngerti saya kenal juga banyak orang kami masuk SD itu jadi ke ngacil lah itu ya. Ngacil. Terus jangan. Tapi itu kan stasiun apa itu Gubeng ya, laut timur yang Gubeng ya masih sekarang motor nggak ada bapaknya di sekolah ini misalnya seperti daftar pegawai negeri tanpa apa-apa itu jadi ada yang ngantar ya auto nggak pakai main uang atau keterima. Jadi guru SD masih dengan belajar bukan bisanya itu banyak yang lebih ya makanya saya mau nampak gurunya tapi tidak akan tahu dari itu. Bapaknya juga pandai, bapaknya itu memang. Jadi saudara ipar saya itu namanya Siasono itu pandai. Itu untuk anaknya yang namanya Siasono itu juga pandai. Saya tahu dia ini dari bapaknya atau ibunya nggak tahu juga. Yang mudah-mudahan pandai. Cuma nanti saya ulang lagi harapan saya adik-adik berada di sini bisa mengembangkan kita di sini kan ada itu pemirsa-pemirsa kecil, ada tempat-tempat wisata, ya. Nah, mereka dengan di 5 bulan bisa mengangkat perekonomian di sini. Kenapa? Karena ini kami minta tolong karena sering ada KKN di sini kira itu juga orang diajari gini-gini bisa pemasarannya nggak bisa. Jadi bisa bikin produksi tapi ada pemasaran nggak laku kan buat apa?
Ya, jadi makanya nanti apa yang dikerjakan itu bisa dengan belajar, dengan hadir, dengan wisata, atau bisa harapan saya jangan sampai mandek atau begitu. Mohon ada kelanjutan sehingga ada manfaatnya di sini, bersama-sama bisa mengenang. Oh, ini juga anak dari Indonesia, nah gitu ya. Dan di sini juga turun juga banyak juga bisa mengangkat pengakuan beda teman-teman. Ya, dari saya, alhamdulillah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan ketiga dari Bapak dosen pembimbing lapangan sekaligus meresmikan pembukaan KKN kelompok Kabupaten Sidoarjo 53 oleh Bapak Dr. Muhammad Purnomo SPD MKes. Kepada Bapak Purnomo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ahmad selaku Kepala Desa Kambak Cemandi beserta perangkat desa serta Ibu yang menghadiri kegiatan pembukaan KKN di Sidoarjo yang ketepatan di sini adalah di KKN kelompok 53. Adapun KKN ini anggarannya sudah disampaikan sama Pak Ahmad tadi itu selama 5 bulan gitu ya. Dan program ini baru pertama setelah 15 tahun KKN itu dijalankan lama. Jadi selama ini tahun 15 tahun yang lalu itu selama 4 bulan. Setelah itu berubah menjadi hanya 4 minggu atau berapa, intinya 1 bulan. Sedangkan itu dilihat dari ini perubahannya karena Kementerian Desa Pak sebetulnya. Dari Indonesia menangkap program dari Kementerian Desa untuk bisa membantu desa itu menjadi berkembang. Sehingga tema KKN kali ini adalah KKN Merdeka Belajar Indonesia untuk membangun desa. Jadi Pak, jadi mungkin yang Pak Ahmad sampaikan selaku kepala desa mungkin sudah seiring dengan program KKN ini, sehingga nanti program KKN yang disampaikan oleh adik-adik kita ini atau mahasiswa kami itu memang nanti harapannya itu adalah bisa desa ini menjadi binaan Indonesia. Sehingga yang tadi digagas oleh Pak Ahmad untuk desa wisata itu nanti kita coba untuk kembangkan terus, karena Indonesia ini juga intens untuk membantu desa berkembang, sehingga nanti melalui PKM dari adik-adik ini harapan saya dari KKN ini juga mengajukan PKM yang ada di jurusan masing-masing. Jadi ada program PKM yang bisa dipakai untuk digunakan program KKN ini berkelanjutan, sehingga nanti KKN selesai program PKN itu masukkan ke desa ini lagi. Ya, nanti per fakultas saya coba untuk dampingi. Kebetulan saya juga ada di LPBM yang memadai terkait dengan penelitian, itu ada di pendidikan dosen dan penelitian mahasiswa. Kita coba untuk arahkan ke sana. Termasuk tadi Pak Ahmad kita juga sempat sharing tanaman mangrove selalu ditanami mati. Mungkin karena jenis dari mangrove itu ternyata baru kemarin saya sudah paham, karena Indonesia itu akan membuat jadi temanya kampus recreation and healthiness. Jadi Indonesia nanti siap menjadi kampus yang pertama menjadi tempat rekreasi, Pak. Nah, salah satunya itu bagaimana menanam mangrove. Baru kemarin itu tahu bahwa mangrove itu di dalam air itu bisa hidup. Selama ini hanya bertengger di samping-sampingnya tepian kali, tapi baru kemarin kami dari teman-teman dari MIPA dan biologi itu bisa hidup di dalam air. Ini kok nggak mati tanaman itu? Ada jenisnya 2 kan? Oh begitu. Makanya tadi sempat kita sharing nanti yang mahasiswa nanti tanya temannya dari biologi atau dari MIPA untuk bisa mendapatkan bibit
itu. Terus terkait dengan programnya untuk yang senam tadi, teman-teman mahasiswa itu harus link dengan puskesmas, ya, harus dilinkkan karena program itu harus berkolaborasi. Itu yang lengkap. Jadi setelah teman-teman KKN ini selesai, dampak dari teman-teman KKN ini masih membekas. Kenapa harus berkolaborasi dengan puskesmas? Karena di situ adalah ada pusat kesehatan untuk masyarakat. Nah, tinggal connect antara kapan itu pelaksanaan senam dijalankan. Nah, puskesmas selama ini kalau masih ada KKN, dari teman-teman KKN itu yang mengedukasi dari teman-teman KKN. Nanti kita coba jaga situ, sehingga nanti teman-teman dari puskesmas itu datang ke sini untuk cek minimal tekanan darah, tensinya. Kadang-kadang ibu-ibu ini pokoknya kumpul, tapi ternyata tensinya ini lagi tinggi. Jangan sampai habis senam terus pulang ke rumah ya sakit kan gitu. Jangan sampai itu. Paling tidak mau beraktivitas itu terdeteksi dulu ibu-ibu ini sehat atau tidak. Karena memang sosok ibu ini tidak pernah merasakan sakit. Kalau saya bilang sakit pun itu tidak dihiraukan gitu. Pokoknya anaknya senang atau apa ya, itu yang dilihat sama orang tua kita sebetulnya, ya. Jadi ini termasuk nanti ada lansia, itu ada kader semua gitu. Nanti teman-teman KKN harus buat komunitas itu sendiri, ya. Satu didata, tambahkan lagi data itu mungkin bisa minta di puskesmas. Satu yang pernah sakit apa saja di desa ini, ya, mau hipertensi maupun apa itu didata, sehingga nanti dari komunitas itu memunculkan aktivitas baru. Misalnya yang jantung dan stroke itu jangan sampai di rumah saja, kasihan. Itu perlu teman-teman turun ke rumah masing-masing warga untuk melakukan terapi, yang bagaimana mengedukasi, bagaimana jalan. Termasuk orang yang di rumah itu perlu ada teman-teman psikologi yang di sini. Tidak ada, nanti minta bantuan teman-teman psikologi bagaimana cara mengedukasi keluarga yang notabene ada yang stroke dan lain-lain. Karena itu bebannya berat. Kalau ada keluarga kita yang sakit, itu bebannya berat. Termasuk COVID ini, beban kita berat kalau ada keluarga kita yang sakit. Nah, itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk terkait bagaimana ada keluarga kita yang sakit. Cara emosionalnya bagaimana itu harus dimunculkan. Itu yang paling membekas sebetulnya. Paling membekas di warga, bagaimana kita, ternyata kalau dengan orang sakit itu begini. Nah, komunitas itu yang terpenting harus dibentuk. Komunitas jantung, komunitas diabetes itu yang seringkali lupa. Teman-teman puskesmas itu juga tidak pernah mendeteksi itu. Nah, ini setelah dibentuk bagaimana senam diabetes, senam jantungnya. Ini nanti semuanya ada di situ. Kita edukasi di situ. Nah, dari situ baru kader-kader lansia maupun kader-kader yang dari kesehatan dan lain-lain itu bisa diedukasi untuk setelah KKN ini selesai tetap dikerjakan. Jadi itu. Jadi kami terima kasih karena mahasiswa kami dan adik-adik kami diterima di Desa Cemandi, Tambak Cemandi, karena harapan kami juga bisa mengembangkan desa ini dan bisa membina desa ini agar lebih baik, termasuk dari sisi perekonomian. Nanti saya melihat teman-teman juga bisa membuatkan bagaimana cara menjual online dari hasil dari ibu-ibu PKK di sini, bagaimana menjualkan online, termasuk sampai mengedukasi yang bagian operatornya. Jadi nanti sudah membuka, ini aplikasi yang dibuat oleh teman-teman UNESA. Ini yang paling mudah, yang paling mudah membuatkan rumah untuk ibu-ibu jualan ataupun bapak-bapak ini jualan, apa yang bisa dijual apa saja. Itu salah satu juga didata dulu. Jadi nanti perekonomiannya apa saja yang bisa dijual, terus aplikasi yang harus dibuat silakan jadikan koordinasi dengan ibu-ibu PKK yang ada. Gitu ya.
selama 4 bulan saya nitipkan anak-anak kami, adik-adik kami di seluruh warga yang ada di Tambak Cemandi. Jika adik-adik kami, anak-anak kami melakukan kesalahan, mohon diingatkan langsung, Pak. Kenapa saya titipkan ini? Jangan sampai setelah selesai ada muncul kurang baik. Lebih baik langsung dipanggil saja, dimarahi saja. Karena saya yakin edukasi itu lebih baik daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi lebih baik dimarahi di depan, sehingga anak-anak kami bisa melakukan perubahan dan perbaikan untuk dirinya sendiri dan warga, terutama di Tambak Cemandi, sehingga KKN ini berdampak lebih baik. Dan apabila ada program yang kurang, Bapak, silakan sampaikan ke anak-anak. Saya sebagai kepanjangan tangan dari UNESA mencoba untuk apa program yang di UNESA akan kita coba geser di sini. Terutama nanti yang paling utama adalah desa wisata. Karena kami berusaha untuk membantu Bapak yang di sini untuk bisa membuatkan proposal dan bagaimana mengajukan itu kita coba untuk kawal ke sana. Karena kemarin kita di Situbondo dari anggaran 60 juta dari desa binaan dan dari teman-teman PKN yang ada di UNESA, itu sekarang desa itu sudah bisa dapat bantuan di luar UNESA hampir 1M, sehingga desa itu berkembang sendiri. Salah satunya ada dari Pertamina, ada dari CSR yang ada di perusahaan-perusahaan besar itu. Sehingga kita coba untuk masuk ke sana nanti. Dan mohon bantuannya untuk administrasi, mohon dibantu adik-adik kita untuk bisa mensukseskan KKN ini dan mengembangkan desa itu. Dari saya cukup itu, saya menitipkan adik-adik saya. Kenapa sih biar adik-adik saya juga punya adik seusia mereka. Saya juga punya anak-anak binaan seperti Pak Ahmad. Saya juga praktisi di lapangan. Saya juga pelaku di lapangan. Kebetulan saya juga wakil RT di Surabaya, Pak. Jadi saya tahu administrasi yang ada di warga, bagaimana susahnya menghadapi perkembangannya sekarang, bagaimana meningkatkan perekonomian di warga itu yang paling harus kita kerjakan, PR besar kita, sehingga dampak yang pada diri kita itu berguna untuk masyarakat. Itu yang penting. Saya titipkan ke anak-anak, silakan berkatanya di sini karena sudah diamini oleh Pak Kepala Desa. Gunakan lingkungannya di sini untuk mengembangkan keilmuan saudara, karena saya yakin keilmuan saudara itu banyak dan masih bisa digali di kampus. Karena saudara tidak tahu satu sekarang, saudara bisa tanya dosen-dosen yang ada di kampus. Jangan sampai nunggu lulus, karena kalau nunggu lulus kembali ke kampus itu malu. Karena kan ini masih saudara itu masih kuliah. Misalnya saat mengembangkan desa wisata ada kelemahan di sini, silakan saudara tanya ke dosen, sehingga itu ada nilai plus yang ada di sana. Saudara KKN juga membantu dan langsung praktek di lapangan. Karena apa? Saya yakini ilmu yang tertulis di buku itu tidak semuanya bisa dijalankan di lapangan. Dan yang di lapangan itu ada yang tidak ada di buku. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya juga praktek di lapangan, juga sudah menjalankan, juga sudah baca buku. Tidak semuanya di buku itu bisa diterapkan di lapangan. Kata kuncinya itu, sehingga saudara improve dan pola pikir kembang, bisa inovasi, bisa mengembangkan desa. Ini yang paling utama. Serta jangan menutup diri dan kolaborasi dengan keilmuan yang lain dan kolaborasi dengan warga. Itu paling ilmu yang ada di lapangan. Karena di warga itu tahu pelaksanaannya, tapi tidak bisa mengembangkan. Nah ini saudara yang harus tangkap. Sudah tahu prakteknya bagaimana mencari ikan dengan tempat-tempatnya di mana, ini saudara tidak akan pernah tahu. Yang tahu adalah warga sekitar yang ada di sini.
Sehingga bagaimana mengefektifkan kalau nyari itu 1 kali angkat itu misalnya 1 kilo, bagaimana bisa menghasilkan 1 kali angkat itu dari 3 kilo. Itu keilmuan yang ada di kampus. Itu saudara kolaborasi, ya, gitu ya, siap semua. Jadi tidak ada yang malu-malu mengeluarkan kemampuan yang ada di sini, karena saudara dibutuhkan di sini untuk bisa mengembangkan warga yang ada di sini, ya, jelas. Ini yang buka harusnya apa? Kepala desa, bukan saya ya. Itu dari saya. Selamat bekerja teman-teman KKN dan adik saya serta mahasiswa saya. Manfaatkan yang ada di sini. Seluruh warga siap mendukung saudara. Bagaimana saudara mengimprove diri saudara dan mengembangkan saudara. Saatnya saudara mengabdi di masyarakat. Saatnya saudara menurunkan ilmu saudara ke masyarakat. Real kerja nyata untuk membangun desa Tambak Cimandi lebih maju. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Purnomo, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk Bapak Ahmad, dimohon untuk meneruskan acara pembukaan KKN Sidoarjo 53 pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 3 bulan 3 ya, dari 3 tahun 2021 dengan mengucap Bismillah KKN Angkatan Kerja tahun 2018 tahun 2021 saya buka dan bisa dimulai. Terima kasih Bapak Ahmad. Memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok KKN Sidoarjo 53. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang namanya disebutkan, dipersilakan untuk berdiri. Ketua KKN Sidoarjo 53, Elvira Putri Ayu Arindi. Wakil Ketua KKN Sidoarjo 53, Amin Fauzi. Sekretaris Sidoarjo 53, Alicia Maharani dan Turis Iswani Baru. Bendahara Sidoarjo 53, Iza Nabila Agustin dan Amanda Mustika Sari. Si Humas Sidoarjo 53, Yustin Septiani di Tresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Desa dan sekretarisnya, kemudian Pak Purnomo selaku dosen pembimbing lapangan, serta ibu-ibu kakak dan teman-temanku yang berbahagia. Kami di sini akan menyampaikan program kerja yang akan kami laksanakan untuk KKN di Desa Tambak Cimandi. Untuk rincian dari program kerja yang akan kami laksanakan, yang pertama yaitu pengembangan desa wisata. Berdasarkan observasi yang sudah kami lakukan di Desa Tambak Cimandi ini, kami melihat potensi desa yang
potensi tersebut berhubungan dengan bentang alam yang merupakan wilayah perairan, sehingga kami ingin memaksimalkan potensi dari Desa Tambak Cemandi ini dalam segi perekonomian, pendidikan maupun sosial. Untuk selanjutnya yaitu bimbingan belajar atau bimbel. Jadi kami akan mengadakan bimbingan belajar ini dengan mengikut sertakan siswa-siswi kelas 4 yang akan dilaksanakan setiap seminggu 2 kali. Kami menyadari bahwa edukasi itu sangat penting bagi anak-anak desa, sehingga kami memilih program ini untuk kami jalankan sebagai program kerja dari KKN kami. Untuk bimbel ini atau bimbingan belajar, kami juga akan memanfaatkan desa wisata yang ada di desa ini. Mengapa? Karena belajar dari alam itu adalah belajar yang paling baik untuk dilaksanakan bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak akan merasa bosan. Kami juga akan membantu anak-anak untuk belajar selama pandemi COVID, karena kami merasa bahwa selama pandemi COVID ini anak-anak akan merasa kesulitan dalam belajar, apalagi mereka yang tidak memahami teknologi. Selanjutnya programnya akan dibacakan oleh Amin. Kemudian baca adalah program belajar karena kurangnya minat baca pada setiap anak Indonesia. Jadi nanti di ruang baca ini kita nggak di ruang baca saja, nanti kita coba keliling ke sungai di sana, kita menerangkan tentang alam di sana. Karena edukasi sejarah kita itu perlu hanya bukan membaca, tapi juga mempraktekkan di ruang baca kita itu. Contohnya, kemudian ada pembagian masker dan hand sanitizer. Nanti kita akan menjalankan program ini juga untuk mendidik atau mengarahkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Apalagi di sini juga kebunnya sudah lumayan, Pak, dalam juga yang besar. Di setiap pembagian masker dan sanitizer ini kita bekerja sama dengan ibu PKK juga. Dia sosialisasi hidup bersih, terutama kita fokuskan di sungai, Pak. Di sungai banyak sampah juga. Kita sudah keliling mencoba dari sini, Tambak ini sampai ke sungai sana, sampah-sampah itu masih banyak plastik-plastik. Terutama di wisata sisi sungai itu banyak sampah yang tersangkut. Ada styrofoam, ada stoknya, atau bungkus dan lain-lain. Kita coba untuk bekerjasama juga buat yang tahunan untuk membersihkannya, juga buat untuk belajar bagi anak-anak nanti, khususnya dari warga Tambak desa ini. Untuk program kerja selanjutnya yakni pembagian takjil saat bulan puasa. Nah, karena kita KKN juga sangat lama, sehingga kami membuat program pembagian takjil saat bulan puasa. Kegiatan pembagian ini nanti kita akan bekerjasama dengan pihak Desa Tambak Cemandi yang dikoordinasi oleh Karang Taruna Desa Tambak Cemandi. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendekatkan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan masyarakat Desa Tambak Cemandi. Kegiatan ini nantinya juga akan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian program senam sehat. Senam sehat ini kita fokuskan juga untuk fokuskan ke lansia, kita bagi komunitas sendiri yang muda, sama orang-orang yang kesehatannya kayak stroke, diabetes. Nanti kita juga kerjasama dengan Puskesmas. Nanti kita juga fokuskan bekerja dengan Puskesmas itu kayak setiap kumpul kita ada cek tensi, cek darah dan imunisasi. Kemudian gak hanya senam aerobik juga, kita juga memfokuskan ke terapi buat ke lansia biar nggak di rumah saja. Ini kita akan bekerjasama dengan ibu sekalian buat program senam sehat. Itu dari program kami KKN Kelompok Anak Desa Sidoarjo. Untuk Bapak dan Ibu, apa yang perlu ada yang ditanyakan tentang program kami? Itu yang terkait haji lagi. Ya.
belanja juga bisa. Nanti setelah pembagian gaji nanti ibu PKK juga belajar dan kemasan bisa dijualkan ke tempat lain pula. Dan membantu juga masaknya gimana. Jadi nanti bisa kita lihat dengan yang desa wisata itu bagaimana cara membuat terkait dengan alamnya di sini, misalnya bandeng atau model masakan apa gitu kan. Ya. Terus bagaimana menjual online yang terpenting. Tambahkannya di situ. Misalnya bandeng asap, bagaimana itu tidak hanya orang datang ke sini, tapi bagaimana warga ini kirim langsung ke tempat, misalnya warga di Surabaya. Iya Pak, jadi kita memang berencana seperti itu. Kita, di desa ini kan potensinya bandeng kan, jadi kita memang memanfaatkan hal itu untuk dijadikan sebuah produk, tapi produknya itu kayak inovatif gitu, jadi kayak hal baru lah, kayak menu yang baru gitu. Dan nanti kita memang mengajak ibu-ibu PKK untuk mengolah olahan bandeng tersebut. Hasil olahannya nanti itu akan kita bagi-bagikan saat pembagian takjil, gitu Pak. Ya. Mungkin dari Kalau dari ibu PKK, apakah ada yang ditanyakan mengenai program kerja kami? Iya Bu. Kalau ada kunjungan ya Bu ya, ikut aja Mbak ya, sama masing-masing sama Mbak ikut aja. ya. Jadi maksudnya ibu kalau ada programnya dari desa, kamu langsung masuk di dalamnya, biar tahu bagaimana mengasih saran juga. Ya. Baik, apa ada yang ditanyakan lagi? Sekian dari kami dari Siumas, untuk semoga di program pemekaran yang kita Sidoarjo bisa berjalan dengan lancar. Dari kami, wassalamualaikum. Mungkin dulu yang disambut banten ini nanti dikaji apa kandungan ini dalamnya, itu bisa dimanfaatkan lagi tidak? Bisa Pak, ada tim di sini. Yo, nanti biar yang diolah, jangan dibuang gitu ya Bu ya. Diolah lagi. Ya, nanti bisa nanti jadi produk unggulannya karena mungkin beli bandeng itu di tempat lain bisa dibuang. Kalau jelek dijual, jelek diolah. Ya, itu ya. Siap-siap. Tambahkan saja ya. Ya, terima kasih itu ya dari kelompok dari Siumas. Untuk program dari KPN Indonesia Sidoarjo semoga bisa berjalan lancar didukung dengan bapak-bapak ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Yustin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudari Iza. Kepada Saudari Iza, waktu dan tempat kami persilakan. Marilah kita menunjukkan pengawas sejenak untuk memanjatkan doa. Semoga kita semua yang ada di sini diberikan keselamatan dan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan keselamatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan doa ya Allah wa rahmatullah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salamatan fi dini wa afiyatan fil jazaa wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar wa aqwatin hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Amin.